Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Khurujun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minal hisari. Khurujun nabiyyi tining panikah keluar nabi sallallahu alaihi wasallam minal hisari dari kepungan. Minal hisori dari kepungan atau minal hisori dari pemboikotan. Jadi kemarin-kemarinnya Nabi Muhammad dan keluarganya itu diboikot, diasingkan, dimusuhi. Fis sanatil ashirati minan nubuwati ittafaqa khamsatum min asyrafi Quraisyin fanaqadus sahifah. Fisanatil ashirati dalam tahun sekaping 10 minan nubuwati dari kenabian ittafaqa sepakat khamsatun paserah orang lemak min asyrafi Quraisyin dari banyak-banyak orang muljenah kaum Quraisy. Min asyrafi Quraisyin dari banyak-banyak orang muljenah kaum Quraisy. Fanaqadu maka ngerosak pasera khamsatun maka ngerosak pasera khamsatun as-sahifata dekah lembaran perjanjian, yaitu lembaran pemboikotan yang digantung di dalam Ka'bah oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi isi di dalam sahifah atau lembaran itu yaitu pemboikotan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Fakharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu minal hisari. Fakharaja maka keluar an-nabiy pasara Nabi sallallahu alaihi wasallam waman ben orang ma'ahu se'asartana nabi minal hisori dari kepungan atau pemboikotan. Minal hisori dari kepungan ba'da ammakathu selestarena kudu netep pasera nabi waman ma'ahu atau neneng pasera nabi waman ma'ahu ba'da ammakathu salestarena kudu netepen pasera nabi waman ma'ahu fisybi dalam fisybi lereng gunung. Jadi Nabi sampai tinggal di lereng-lereng pegunungan yang ada di Mekah itu sama keluarganya itu. Fisybi lereng-lereng gunung Qoriban dalam zaman sesemak, dalam waktu sesemak min thalathi sanawatin dari telok banyak-banyak tahun. Min thalathi sanawatin dari telok banyak-banyak tahun. Jadi pada tahun ke-10 dari kenabian, tahun ke-10 kenabian artinya masih belum hijriyah. Pada tahun ke-10 kenabian ada 5 orang sepakat dari orang-orang yang mulia dari kaum Quraisy. Ini orang-orang yang mulia dari kaum Quraisy ini. Itu ada 5 orang yang sepakat untuk merusak yang namanya lembaran yang ada digantung di dalam Ka'bah. Lembaran itu isinya yaitu perjanjian pemboikotan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad. Isi di dalam lembaran itu tidak ada jual beli kepada Nabi dan keluarga Nabi. Jadi kalau misalnya Nabi Muhammad mau membeli barang kepada orang lain itu tidak dikasih. Artinya diboikot, diasingkan Nabi dan keluarganya. Sehingga tidak ada satupun makanan yang masuk. Nabi dan keluarganya ingin menjual suatu makanan tidak dibeli, nggak boleh ada yang beli. Itu perjanjian daripada kaum kafir Quraisy. Dan perjanjian itu
ditulis di dalam suatu lembaran, kemudian lembaran itu ditaruh di dalam Ka'bah. Ya, akhirnya pada tahun ke-10 kenabian sepakat 5 orang dari pembesar-pembesar kaum Quraisy itu sepakat untuk merusak lembaran yang ada di dalam Ka'bah, yang digantung di dalam Ka'bah, yang isinya yaitu pemboikotan kepada Nabi dan keluarga Nabi. Akhirnya fakharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu minal hisar. Akhirnya Nabi Muhammad pun dan keluarga-keluarga Nabi Muhammad itu keluar daripada kepungan itu, keluar daripada pemboikotan itu, bebas daripada pemboikotan itu. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu mengalami pemboikotan itu berjalan selama min salasi sanawatin, kurang qoriban min salasi sanawatin, kurang lebih itu 3 tahun. Jadi berjalan sampai 3 tahun. La yasilu ilaihim syai'un minat ta'ami illa khufyatan. La yasilu tak depak ilaihim maring an-nabiyyu wa man ma'ahu. La yasilu tak depak ilaihim maring nabi wa man ma'ahu. Tak depak asyai'un panapa situng-situng atau sesuatu. Syai'un panapa situng-situng minat ta'ami dari makanan, minat ta'ami dari makanan illa khufyatan angin kalaben samar, hatta akalu sampai ada pasera Nabi waman ma'ahu waraqas syajari dekah daun daun kajuan, daunan apa itu namanya, pepohonan, daun-daun pepohonan. Jadi selama 3 tahun selama Nabi Muhammad itu diboikot, diasingkan, tidak ada sama sekali makanan yang masuk kecuali dengan secara samar. Jadi ada orang yang berbelas kasih, yang kasihan kepada Nabi dan keluarganya, itu memberikan makanan. Itu pun secara sembunyi-sembunyi. Tidak berani mereka itu memberikan makanan kepada Nabi secara terang-terangan, itu nggak ada yang berani. Ya, karena perjanjiannya itu sadis, perjanjiannya itu yang ditulis di lembaran itu, yang kemudian ditaruh di dalam Ka'bah itu sadis. Zaman dulu seperti itu di zaman Nabi. Jadi nggak ada satu makanan sedikit pun kepada Nabi dan keluarga Nabi, itu tidak ada, kecuali secara samar, secara sembunyi-sembunyi. Sehingga hatta akalu wa raqas syajar, sehingga Nabi Muhammad dan para keluarganya yang diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy itu mereka itu sampai makan makanan daun-daunan pepohonan. Jadi sampai seperti itu. Jadi luar biasa pertentangan orang-orang zaman dulu, orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi. Seperti itu. Jadi Nabi Muhammad udah benar-benar dimusuhin oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh tetangganya sendiri udah dimusuhin. Gara-gara kenapa? Gara-gara Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam. Ya, seperti itu. Jadi kalau kalian berbuat suatu kebaikan, itu pasti ada musuhnya. Jangankan kebaikan, kalian berbuat keburukan pasti ada musuhnya, pasti. Itu pasti seperti itu. Wa kana ar-rasulu qad akhbara annal aradata qad akalatis sahifa. Wa kana ben bedah ar-rasulu pasera rasul. Qad akhbara panika ongku-ongku ngabaragi pasera ar-rasul, atau aparing kabar pasera ar-rasul, annal aradata dek saungguna rayap annal aradata dek saungguna rayap qad akalat paneka ongku-ongku ngakan panapa al aradah rayap gele, qad akalat paneka ongku-ongku ngakan panapa al aradah ngakan as-sahifata dek lembaran perjanjian. As-sahifata dek lembaran perjanjian. Falamma nazzalatha,
maka semangsana noronake dekah as-sahifah. Falamma nazzalatha, maka semangsana noronake ha dekah as-sahifah Quraisyun pasera kaum Quraisy, liyumazziquha sopajah nyore pasera Quraisy ha dekah sahifah, liyumazziquha sopaja nyore pasera Quraisy hadek ka as-sahifah, wajadu maka nemuh pasera Quraisy hadek ka as-sahifah kama akhbaro akadia ollenah kama akhbaro akadia bareng akhbaro se apareng kabar pasera Nabi dek kama akadia bareng akhbaro se ampun paring akhbaro se apareng kabar pasera Nabi dek kama. Jadi Nabi Muhammad dan para keluarganya itu terbebas dari pemboikotan itu karena sohifah atau lembarannya itu, lembaran perjanjian yang digantung di dalam Ka'bah itu sudah dimakan rayap, karena udah 3 tahun dimakan rayap. Jadi sampai dimakan rayap. Jadi siapa dulu yang memberikan kabar kepada mereka? Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu telah memberikan kabar bahwasannya lembaran yang ada di dalam Ka'bah, lembaran perjanjian pemboikotan yang ada di dalam Ka'bah itu sudah dimakan rayap. Ya, ini kabar dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu dari siapa? Tahu dari malaikat Jibril. Ya. Maka setelah Nabi Muhammad mengatakan bahwasannya lembaran yang ada di dalam Ka'bah itu sudah dimakan rayap, ya, maka kemudian orang kafir Quraisy ini membuktikan benar apa enggak. Akhirnya falamma nazzalatha Quraisyun liyumazziquha wajaduha kama akhbaro. Akhirnya ketika kaum kafir Quraisy ini membuka pintu Ka'bah dan kemudian menurunkan lembaran itu, maka akhirnya ternyata apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad itu benar, bahwasanya lembaran itu sudah dimakan rayap. Ya. Jadi seperti itu. Jadi Nabi Muhammad mengabarkan kepada orang-orang Quraisy, dikabarkan, orang-orang Quraisy, berhenti kalian sekarang memboikotku dan memboikot keluargaku, berhenti. Kenapa? Karena lembaran perjanjian kalian yang ditulis di dalam Ka'bah itu sudah dimakan rayap. Ya, maka kemudian orang-orang Quraisy ini membuktikan ucapan Nabi Muhammad. Bagaimana kalau tidak bagaimana kalau misalnya tidak dimakan rayap? Kalau tidak dimakan rayap, silahkan kalian terus saja kalian itu memboikotku dan memboikot keluargaku. Tapi kalau misalnya lembaran itu sudah dimakan oleh rayap, maka kalian tidak boleh lagi untuk memboikot keluargaku. Jadi seperti itu kata Nabi. Akhirnya setelah lembaran itu dibuka, ya, maka ternyata lembaran itu benar-benar telah dimakan rayap. Jadi pemboikotan itu sudah berakhir, artinya Nabi Muhammad terbebas daripada pemboikotan. Jadi seperti itu. Wafdu Najron tining paneka rombongan dari tanah Najron, dari daerah Najron. Najron itu mana? Di sini disebutkan ada tanda nomor 1 keterangannya. Najron itu baladun baina Makkah wal Yaman, yaitu sebuah negara antara kota Mekah dan Yaman. Antara Mekah dan Yaman itu ada negara namanya Najron dulu. Kalau sekarang saya nggak tahu namanya apa. Kalau Taif namanya tetap Taif sampai sekarang Taif. Ya. Kalau Habasyah sekarang berganti Ethiopia. Ya, kalau Najron ini saya nggak tahu apa namanya. Sekarang ini apa namanya saya nggak tahu. Jadi Najron itu adalah sebuah negara yang terletak antara kota Mekah dan Yaman. Itu Najron. Wafdu Najrona tining panika rombongan dari negara Najron.
dari daerah Najron. Ada utusan dari negara Najron. Fis sanatil ashirati wafada alaihi wafdun min nasara Najron. Fis sanatil ashirati dalam tahun sekaping 10, tetap pada tahun ke-10 kenabian. Fis sanatil ashirati dalam tahun ke-10 wafada dateng atau nyabis. Wafada nyabis alaihi ing atase nabi wafdun pasera rombongan. Wafdun pasera rombongan min nasara Najron dari banyak-banyak orang Nasrani negara Najron. Min nasara Najrona dari banyak-banyak orang Nasrani negara Najron. Balagahum khabaruhu min muhajiril Habasyah. Balagahum depak hum dekah wafdun min nasara Najron. Balagahum depak hum dekah kaum hum dekah wafdun, ya, dekah rombongan min nasara Najron itu. Khabaruhu panapah kabareh nabi, panapah beri tanah nabi. Mim muhajiril Habasyati dari banyak-banyak orang sehijrah de Habasyah. Mim muhajiril Habasyati dari banyak-banyak orang sehijrah de Habasyah. Wa kanu ben de pasera wafdun, rombongan itu wafdun min nasara Najron. 20 rajulan panikadu polo rajulan ara-ara orang laki. Jadi tetap pada tahun ke-10 setelah Nabi Muhammad itu keluar dari terbebas daripada pemboikotan itu, pada tahun ke-10 maka datang rombongan dari negara Najron, ya. Dan rombongan itu semuanya itu adalah orang-orang Nasrani. Orang Nasrani di negara Najron. Itu rombongan datang kepada Nabi dan menghadap kepada Nabi Muhammad pada tahun ke-10 kenabian. Ya. Kenapa kok sampai Nabi Muhammad itu kok sampai didatengin orang-orang Najron, orang-orang Nasrani Najron? Kenapa? Balaghahum khabaruhu min muhajiril Habasyah. Karena orang-orang Najron, orang-orang Nasrani di tanah Najron itu, di negara Najron itu mendengar berita tentang Nabi Muhammad. Dari mana mereka tahu berita Nabi Muhammad itu? Mereka tahu min muhajiril Habasyati, dari orang-orang yang hijrah ke Habasyah. Jadi orang-orang yang hijrah ke Habasyah itu yang memberikan tahu, yang memberitahu tentang Nabi Muhammad kepada orang-orang di negara Najron. Jadi ketika orang-orang Habasyah itu, orang Mekah yang hijrah ke Habasyah itu mencari perlindungan ke Habasyah, mereka sambil berdakwah menyebarkan agama Islam. Jadi seperti itu. Ya. Bahkan ada yang mengatakan di antara para ulama, ada yang mengatakan ketika para sahabat itu hijrah ke kota Habasyah, ke negeri Habasyah, nyampe di negeri Habasyah, di situ ada Ja'far bin Abi Thalib. Di situ Ja'far bin Abi Thalib bersama rombongannya itu bukan cuma diem di Habasyah, tapi keliling ke sebuah negara. Bahkan kalau di kitab-kitab yang besar itu, bahkan Ja'far bin Abi Thalib dan para sahabat Nabi itu sampai keliling, nyampe juga masuk ke India, masuk juga ke Indonesia. Cuman zaman dulu bukan Indonesia ini dulu. Ini kalau menurut kitab-kitab yang lebih tebal. Kitab-kitab yang lebih tebal. Ya. Jadi Islam di situ. Makanya ini wallahu a'lam bener apa enggak? Di Indonesia itu kalau enggak salah di Padang, ya, di situ ada makam sahabat Nabi. Katanya seperti itu. Jadi panjang. Makamnya itu panjang. Ya. Jadi dijelaskan di situ bahwasanya dulu itu ketika Ja'far bin Abi Thalib berserta rombongan para sahabat yang hijrah ke Habasyah, selama mereka berdiam ke Habasyah, mereka keliling dunia. Mereka keliling dunia untuk menyebarkan agama Islam sampai nyampe ke mana itu? Ke India, sampai masuk ke Indonesia. Jadi katanya seperti itu. Sampai-sampai kalau nggak salah di daerah Padang
Ya, di situ ada makam sahabat Nabi. Coba cari di YouTube, insya Allah ada makam sahabat Nabi di Indonesia. Panjang, makamnya itu panjang. Karena orang-orang dulu itu tinggi-tinggi. Bahkan tingginya Nabi Adam itu 30 hasta. Ada yang mengatakan 30 meter. Jadi nanti kalau misalnya kita mati, kita kita udah ada di alam akhirat, orang masuk surga, orang masuk neraka. Kalau udah di akhirat itu tingginya disamakan dengan tingginya Nabi Adam, yaitu 30 hasta. Atau sekitar kalau nggak salah 30 meter kurang lebih. Sekarang orang semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Ya, kalau orang-orang dulu itu tinggi-tinggi semuanya. Makanya kuburan-kuburan zaman dulu, kuburan Wali Songo, kuburan orang-orang zaman kerajaan dulu itu panjang-panjang. Kuburannya itu panjang. Bahkan di Jeddah, ya, di Jeddah, ya, di Jeddah di daerah Arab Saudi itu, kalau orang mau haji itu mesti ke Jeddah atau langsung turun ke Madinah. Di Jeddah itu ada makamnya Nabi Adam dan makamnya Siti Hawa. Itu panjang. Karena orang zaman dulu itu panjang, tinggi-tinggi. Ya, kalau sekarang kan pentet-pentet orang. Semakin lama semakin kecil, semakin kecil, semakin pentet. Ya. Jadi nyampe berita kepada orang-orang Najron, berita tentang Nabi Muhammad. Mereka tahu dari siapa? Tahu dari orang-orang yang hijrah ke negara Habasyah. Mereka rombongan itu jumlahnya ada 9 orang laki-laki. Jadi ada 9 orang laki-laki, mereka rombongan dari Najron menuju ke Mekah untuk bertemu Nabi Muhammad. Begitu nyampe bertemu dengan Nabi Muhammad, menghadap Nabi Muhammad, akhirnya faqara'a alaihimur Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana. Faqara'a maka macah atau macaaki alaihim ing atase wafdun min Nasara Najron ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pasera Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana deka Al-Qur'an. Fa amanu maka iman pasera wafdun kulluhum hale sekabitnah. Jadi begitu mereka itu nyampe orang-orang Nasrani Najron itu nyampe kepada Nabi, ya, maka kemudian Nabi Muhammad membacakan Al-Qur'an kepada mereka, akhirnya mereka itu fa'amanu kulluhum. Mereka beriman semuanya. 9 orang dari orang-orang Nasrani Najran itu langsung beriman kepada Nabi. Artinya kalau beriman bagaimana? Masuk Islam. Ya, masuk Islam. Fawabbahum Abu Jahlin ala islamihim. Faqalu lahu lakum ma antum alaih walana makhtarnahu. Ya, ketika mereka itu orang-orang Nasrani Najran itu masuk Islam, ya, masuk Islam, beriman kepada Nabi setelah dibacakan Al-Qur'an oleh Nabi, fawabbahum maka ngocaen hum deka wafdun deka rombongan tadi itu, fawabbahum maka mencela, maksudnya mencela, ada yang ngocaen lah. Fawabbahum maka ngocaen hum deka rombongan segala itu wafdun min Nasara Najron Abu Jahlin pasrah Abu Jahal. Abu Jahal ini seneng ngocain orang-orang yang masuk Islam. Jadi kalau misalnya ada orang yang suka menghina, mencela orang mau berbuat baik, berarti dia itu Abu Jahal. Paham tidak? Ada orang mau ngaji ekocain, ada orang mau sholat jamaah ekocain, ada orang narik sumbangan dana untuk ini dia ekocain. Berarti itu Abu Jahal. Bukan Abu Jahal, Abu Tomang. Malah Abu Tomang malah lebih hina malah. Paham ya? Abu Jahal itu pekerjaannya apa? Senang menghina, mencela orang yang masuk Islam, orang yang baik. Senang mencela orang yang baik. Jadi kalau misalnya ada orang yang suka ngerasanin orang lain yang sedang beribadah, kalian ngaji dirasanin oleh orang lain, misalnya kalian ngaji seperti ini, kalian itu dihina, dicela oleh orang lain, siapapun mereka, ya berarti mereka Abu Jahal. Walaupun pernah nyampe ke Mekah dan Madinah. Saya pernah nyampe di Mekah dan Madinah, saya haji. Saya dipanggil ini, saya dipanggil Abba, saya dipanggil Ummi, saya dipanggil ini. Tapi seneng ngerasanin orang, berarti Abu Jahal. Paham tidak?
Abu Jahal. Ya. Nah, terus bagaimana ya? Biasa. Kita hidup bertetangga biasa. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Dan itu wajar. Kalau kalian nggak suka dihina oleh orang lain, kalau kalian nggak suka dirasani oleh orang lain, jangan hidup bertetangga, hidup di alas. Tuh, ini resiko kita hidup bertetangga. Tapi seseorang yang apabila kalian itu dihina oleh orang lain, dicela oleh orang lain, kalian dirasani oleh orang lain, ya, maka kalian itu dosa-dosanya habis. Kemana? Diberikan kepada orang yang ngerasani kalian. Jadi kalau kalian itu misalnya sedang ke WC, kalian ketika di WC ada orang yang ngerasani kalian, kalian di WC itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kemana? Ikut keluar bersama dengguring itu. Kenapa? Karena ada orang yang ngerasani kalian. Begitu keluar dengguring kalian itu dosanya habis. Kemana? Dikirim oleh Allah kepada orang yang ngerasani kalian, seperti itu. Ya. Hanya kalau kita dirasani oleh orang lain, ya udah santai aja, ngaji aja kita ya, ngaji aja kita. Jadi tidak ada hinanya orang yang dirasani, ya. Tidak akan hina orang yang dirasani. Tidak akan mulia orang yang ngerasa. Nggak akan pernah mulia. Orang yang ngerasain itu nggak akan pernah mulia. Ya. Ini fawabbahum, maka ngocain hum deka rombongan tadi itu wafdun min Nasara Najran Abu Jahlin pasara Abu Jahal ala islamihim ngatasé keislaman wafdun min Nasara Najran. Jadi Abu Jahal itu mencela, menghina orang-orang yang datang dari dari Najran itu. Kenapa? Karena mereka masuk Islam. Ya. Akhirnya rombongan dari Najran itu berkata kepada Abu Jahal, faqalu, maka ngocak paserah wafdun min Nasara Najran lahu maring Abu Jahal. Ya. Lakum ma antum alaihi, lakum panika kandi sampian, lakum panika kandi sampian ma dening bareng antum sedining sampian kabeh alaihi panika ing atase ma. Antum sedining sampian satu ini ya. Jadi mereka itu berkata kenapa kau pakai lakum, kenapa kau pakai antum? Ya, ini akhlak. Ya, jadi orang-orang orang-orang Najran itu istilahnya apa? Abesah. Abesah kepada Abu Jahal. Seharusnya memakai lakama anta alaih. Seperti itu. Tapi kenapa kau pakai lakum ma antum? Padahal cuma satu orang. Antum di situ adalah jamak, kalian semua artinya. Kalau cuma satu orang berarti kita mengucapkan pakai lafaz laka. Laka ma anta alaih. Tapi mereka menjawab lakum ma antum alaih. Padahal cuma ngucap kepada Abu Jahal. Ya, jadi masih sopan mereka kepada Abu Jahal. Lakum ma antum alaih. Lakum panika kandik sampian ma dining bareng. Antum sesadining sampian alaihi panika ing atase ma. Walana makhtarnahu. Walana ben panika kandik kita ma dining bareng ikhtarnahu semele pasara kita huda kama. Maksudnya seperti ini. Jadi ketika mereka itu masuk Islam, Abu Jahal itu menghina mereka, Abu Jahal mencela mereka karena mereka masuk Islam. Akhirnya mereka menjawab, mereka ngomong kepada Abu Jahal, lakum ma antum alaih walana makhtarnahu. Bagimu apa yang kamu pilih, dan ini memang sudah pilihan kami, seperti itu. Ya. Lakum ma antum alaih walana makhtarnahu. Ini pilihan kami. Pilihan kamu ya itu sudah. Pilihanmu ya pilihanmu, pilihan kami ya pilihan kami, begitu kata mereka kepada Abu Jahal. Jadi perjuangan Islam dulu itu seperti itu. Ini sejarah Nabi ya. Zaman dulu seperti itu. Saya kira udah cukup. Bisa.
wafatu Khadijata zawaju Saudata wa Aisyata radhiyallahu anhunna wallahu taala a'lam bisawab. Fa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah. Fa ya rabbi irhamni bi husnil khatimati.